Perkenalkan, kami dari grup 1, kelas atau 2, Deterministic Organization dan Stochastic Processes. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Adelia Fitri Ramadhani, Andoni Karisma, Hanifah Dianto Istianto, Olan Lutfiendi Nugroho, dan Yanuari Tirta Anggoro. Nah, next, linear programming merupakan metode matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu tujuan, memaksimalkan maupun meminimalkan dalam mempertimbangkan berbagai kendala yang bersifat linear. Penerapan metode ini bertujuan untuk menyusun perencanaan produksi yang optimal. Next, selanjutnya ada field theory yang merupakan studi matematis mengenai sebuah urutan tunggu atau antrian yang menjelaskan bagaimana sebuah elemen dilayani di sisi antrian paling depan, bagaimana cara menuju sebuah elemen di tengah-tengah antrian, dan bagaimana proses masukkan elemen baru ke dalam antrian. Next, di kesempatan kali ini kami akan melakukan pengujian dan pengaplikasian linear programming dan coding teori. Sunset Micro merupakan perusahaan yang berbasis di Amerika dan bergerak di bidang pembuatan makanan ringan seperti regular cheese, Grenadier cheese, dan Martini. Seiring dengan permintaan pasar yang tinggi, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan membuka lokasi produksi yang baru. Dalam proses ekspansi ini, perusahaan memiliki beberapa hal yang menjadi fokus pertimbangan pemilihan lokasi, antara lain pemilihan lokasi produksi, distribusi produk di pelanggan, sensitivitas terhadap kenaikan harga bahan bakar, serta efisiensi operasional di pusat distribusi. Next, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, untuk tujuannya itu ada untuk melatih kemampuan dalam penerapan metode optimasi deterministik dan proses statistik dalam pengerjaan perusahaan manajerial, ada mampu mengidentifikasi dan melakukan analisis menggunakan program, mampu mengevaluasi dan melakukan efisiensi operasional, serta implementasi program dengan software yang semuanya deterministik dan statistik. Untuk manfaatnya itu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengolah data manfaat menjadi informasi manajerial yang akurat. Kita dapat meningkatkan dalam menggunakan software untuk menyelesaikan masalah dengan metode deterministik dan stochastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah lokasi dan juga kapasitas produksi. Penelitian ini mempertimbangkan 4 alternatif lokasi dan setiap fasilitas produksi diasumsikan memiliki kapasitas maksimum sebanyak 20.000 ton per tahunnya. Yang kedua, komponen biaya yang dianalisis yaitu perhitungan biaya distribusi didasarkan pada jumlah ton, tonase, dan cara pengiriman dengan tarif sebesar 0,15 US dollar per ton mile-nya. Biaya tenaga kerja, pajak, dan pemeliharaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang ketiga, yaitu distribusi produk dan pelanggan. Distribusi produk difokuskan pada 3 pelanggan utama perusahaan yang berlokasi di Salt Lake City, Albuquerque, dan juga Phoenix. Ya, ruang lingkup yang keempat yaitu asumsi sistem pengiriman. Diasumsikan menggunakan mode transportasi truk dengan biaya pengiriman yang bersifat linear terhadap jarak tempuh dalam satuan ton mile. Yang kelima, analisis sensitivitas. Itu kemungkinan terjadinya peningkatan harga bahan bakar yang berpotensi menyebabkan kenaikan biaya pada transportasi. Ruang lingkup yang keenam yaitu evaluasi operasional, perbandingan yang dilakukan berdasarkan parameter tingkat kedatangan pesanan, waktu pemrosesan pesanan, serta biaya operasional yang terkait. Dan ruang lingkup yang terakhir, metode analisis linear programming untuk menentukan lokasi palu dan juga alokasi pengiriman yang optimal. Selain itu juga metode analisis antrian diterapkan untuk mengevaluasi efisiensi sistem prosesan pesanan. Next. Pada kasus kali ini ada modeling dan formulasi berbentuk data tabel seperti yang bisa kita lihat di sini. Tabel yang pertama itu site information dan material shipping cost dari 4 lokasi yang kita punya. Yang kedua ada tabel demand information, kemudian ada tabel produk ingredient mix berupa regular chips, green onion chips, dan juga party mix. Dan tabel formulasi yang terakhir yaitu mengenai distance between plant dan juga customer. Next.
pada eh, langkah ya awalnya itu mengenai objective function, yaitu tujuan dari model optimasi dengan meminimalkan total biaya tahunan yang terdiri dari biaya pembelian atau operasional pabrik di setiap lokasi, serta biaya pengiriman material dari pabrik ke customer dengan fungsi tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu ada constraint function, di mana model optimasi ini dibatasi oleh beberapa kendala utama seperti permintaan pelanggan terpenuhi, batasan kapasitas pabrik, dan juga non-negativitas. Next, untuk formulasi berikutnya itu ada wall objective models. Berdasarkan variabel keputusan, fungsi, tujuan, dan kendala yang telah didefinisikan, maka model optimasi secara keseluruhannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Model ini mempresentasikan permasalahan distribusi produk secara menyeluruh dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan distribusi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya dan permintaan yang ada. Boleh next? Baik, pada processing data, tahap pengolahan data dilakukan untuk menyiapkan seluruh parameter-parameter yang ada dan yang dibutuhkan dalam model optimasi, distribusi, dan evaluasi sistem operasional. Proses pengolahan data ini dilakukan menggunakan dua perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel Server untuk melakukan analisa optimasi lokasi dan distribusi produk, serta PowerCam untuk mengevaluasi kemungkinan jika dilakukan pengurangan staf dari 5 orang menjadi 4 orang berdasarkan analisis sistem antrian. Di sini diperlihatkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel, eh, di mana kita melakukan input data-data yang dibutuhkan seperti tabel-tabel yang ada di awal tadi, kemudian melakukan penentuan pada variabel keputusan dengan memasukkan jumlah supply pabrik, jumlah demand company, jumlah produk yang akan dikirim kepada setiap pelanggannya, kemudian juga akan menghasilkan fungsi dari objektif itu sendiri, ya, dengan meminimalkan total biaya yang kemudian total biaya tetap pembukaan pabrik itu ditambah dengan biaya pengaduan bahan baku plus biaya distribusi produk. Kemudian kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk optimization using queuing theory. Pada skenario pertama ini yang digunakan ada 5 staff dengan model antrian MMS. Untuk nilai arrival rate-nya sendiri dan service rate-nya dimasukkan ke dalam aplikasi POMQM. Dari output-nya sendiri menunjukkan server utilization-nya masih di bawah 1, artinya sistemnya stabil. Untuk average waiting time-nya relatif kecil. Untuk probabilitas pelanggan harus menunggu juga rendah. Dengan 5 staff, sistem mampu menangani kedatangan pelanggan tanpa terjadi penumpukan antrian. Untuk next-nya, yang teori untuk part staff-nya, untuk parameter atau output-nya, pada saat ini dilakukan simulasi ulang dengan jumlah staff yang dikurangi menjadi 4 staff, 4 orang. Hasil menunjukkan dari utilitas servernya meningkat dibandingkan dengan kondisi 5 staff. Waktu tunggu rata-rata juga meningkat. Lalu probabilitas pelanggan harus menunggu menjadi lebih besar. Artinya sistem masih berjalan, tapi sudah berada pada kondisi yang lebih padat. Next. Untuk selanjutnya, optimization using queuing theory lagi. Untuk slide ini yang memperlihatkan perbandingan total biaya berdasarkan jumlah staffnya. Saat satu server, sistem tidak mampu menangani kapasitas. Total biaya minimum terjadi di 5 staffnya. Pada 4 staffnya, biaya server memang lebih rendah, namun waiting cost-nya meningkat signifikan, sehingga total biaya lebih tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan total cost, konfigurasi optimal adalah 5 staff, yang menghasilkan biaya terendah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, optimization using queuing theory untuk task task yang solution. Jadi sini ada number of steps sama total cost base of waiting dan placement system. Di sini ada 6 poin yang bisa kita lihat. Untuk poin pertama itu tidak terhitung atau tidak bisa dihitung. Jadi uh, untuk nomor 1 tidak bisa kita hitung, jadi tidak ternilai. Dan untuk nomor 2 sama 6 seperti yang ada pada tabel yang bisa kita lihat di tabel.
Jadi seperti itu. Next. Untuk sensitivity testing yaitu dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh lonjakan harga bahan bakar terhadap biaya pengiriman serta total pengeluaran distribusi perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan sebesar 10 sampai 20, 10 dan 20% pada biaya operasional strategi, lokasi, dan rute distribusi yang sama. Next. Untuk result analisnya, masing-masing pelanggan mampu memenuhi seluruh permintaan tanpa melanggar kendala kapasitas maupun kendala permintaan. Nilai fungsi tujuan atau total cost yang dihasilkan menunjukkan bahwa sistem distribusi yang dirancang telah berada pada kondisi optimal dalam konteks biaya. Selain analisis deterministik, dilakukan evaluasi operasional menggunakan weighing teori pada software POM-QM untuk membandingkan kinerja sistem dengan 5 staff dan 4 staff. Next. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan parameter terhadap solusi optimal yang diperoleh. Analisis sensitivitas difokuskan pada kemungkinan kenaikan biaya transportasi akibat peningkatan harga bahan bakar. Dampaknya adalah kemungkinan perubahan lokasi produksi yang optimal atau perubahan pola distribusi produk ke pelanggan. Lokasi yang sebelumnya optimal dapat menjadi tidak ekonomis apabila biaya transportasi meningkat secara signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan sebesar 10 dan 20% pada biaya operasional, strategi lokasi dan rute distribusi tetap sama. Dapat disimpulkan bahwa model distribusi ini efektif. Oleh sebab itu, perusahaan disarankan untuk mempertahankan strategi lokasi yang ada. Sensitivitas juga dapat dilihat dari perubahan tingkat kedatangan pelanggan atau arrival rate. Jika terjadi peningkatan jumlah pesanan, maka sistem dengan kapasitas berpotensi mengalami overload dan peningkatan waktu tunggu yang signifikan. Dalam kondisi tersebut, mempertahankan 5 staf menjadi pilihan yang lebih aman untuk menjaga stabilitas layanan. Next. Untuk event case analis, penggabungan antara perencanaan distribusi dan perancangan sistem layanan mampu menghasilkan sistem yang lebih efisien, hemat biaya, dan cepat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Penentuan lokasi produksi serta jumlah server yang sesuai berperan penting dalam menjaga kinerja sistem secara keseluruhan. Kedepannya, diperlukan evaluasi secara rutin dan penerapan simulasi berbagai skenario untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar serta fluktuasi biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil proyek akhir. Di sini kesimpulannya penerapan metode linear programming dengan bantuan Microsoft Excel Solver mampu memberikan solusi optimal dalam menentukan pola distribusi produk dan pemilihan lokasi produksi dengan biaya yang sangat minimum. Model optimasi yang dibangun telah mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti biaya pembelian tahunan, biaya pengiriman berdasarkan jarak, serta pemenuhan permintaan dari setiap customer. Hasil optimasi lokasi produksi yang mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya distribusi minimum adalah sebesar $1.781 pada simulasi sistem antrian MMS. Jumlah server optimal adalah 5, total biaya $200.000 yang menjadi nilai minimum dari seluruh variasi jumlah server yang dilakukan pengujian. Selanjutnya, di sini untuk saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, perusahaan disarankan untuk poin pertama, evaluasi secara berkala terhadap biaya pengiriman karena sensitif terhadap perubahan eksternal, seperti fluktuasi harga bahan bakar. Poin 2, mempertimbangkan strategi sistem distribusi, seperti optimalisasi rute pengiriman atau penyesuaian lokasi produksi. Selanjutnya, untuk poin ketiga, kebijakan terkait jumlah staf pada pusat distribusi sebaiknya tidak hanya berfokus pada penghematan biaya tenaga kerja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk poin keempat, di sini untuk pengembangan penelitian selanjutnya, model optimasi dapat diperluas dengan memasukkan variabel tambahan seperti ketidakpastian permintaan, variasi waktu pengiriman, atau keterbatasan kapasitas transportasi, sehingga hasil analis dapat semakin mendekati kondisi operasional yang sebenarnya. Di sini untuk referensi yang diambil untuk laporan ada 3 dari Prasetya, yaitu judul penentuan keuntungan produksi semen dengan metode program dinamik, deterministik, dan probabilistik tahun 2021. Selanjutnya, referensi kedua di sini diambil dari jurnal Yevita Nursyanti dan Karina Sasabila dengan judul Optimasi Inventory dengan pendekatan
deterministik dinamis pada instruksi manufaktur tahun 2020. Selanjutnya di sini dari Garta Hadisa dengan teori antrian teknik teori tahun 2011. Sebelumnya di sini dari kelompok 1, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf.